Shalom. God is good all the time. Ini satu hal yang perlu kita pegang senantiasa. Sebab firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan oleh karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. Haleluya, puji Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ini lagu yang simpel, sederhana, tapi ini salah satu kebenaran yang ada di Perjanjian Baru.
bahwa bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberi power, diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Yesus, ya, yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Dan karena kita anak, maka dikatakan di kitab Galatia, juga di kitab Roma, Roh Allah yang ada di dalam kita itu mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini salah satu hal penting, ya, pengertian bahwa kita ini anak Allah itu merupakan hal dasar yang perlu kita pegang, kita pahami, sehingga kita nggak terombang-ambing, ya, tentang kasih Tuhan. Matius 7 berkata, Bapa manakah di antara kamu yang kalau anaknya minta roti atau minta ikan, lalu memberikan kalajengking atau ular? Lalu Yesus mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, kesadaran ini perlu, ya, kita pegang. Kita itu anak Allah yang sudah terima Tuhan Yesus. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita juga harus melihat ini firman ditujukan kepada siapa, ya. Kadang-kadang di salah satu bagian itu firman itu bicara untuk orang lain. Nah, kita nggak bisa ambil itu untuk kita. Salah satu hal penting, ya, yang Paulus sampaikan kepada muridnya Timotius itu ada di 2 Timotius 2 ayat 15. Nah, jangan lupa surat Paulus kepada Timotius ini menjadi surat yang sangat penting. Tentunya yang lain juga penting, tapi kalau kita melihat bahwa Timotius adalah anak rohani Paulus, jadi yang Paulus sampaikan ini hal-hal yang sangat penting. Apalagi Paulus waktu itu sudah berkata bahwa dia tuh sudah mencapai garis akhir, ya, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita baca di Alkitab, Paulus itu sebenarnya pernah mati, ya, waktu dilempar dengan batu, dirajam dengan batu, dan orang-orang Yahudi mengira dia sudah mati, dan pasti sudah mati, ya, karena dikatakan orang Yahudi itu ahli, ya, untuk melempar batu, merajam dengan batu sampai orang itu mati. Jadi ketika Paulus dikira sudah mati, mereka meninggalkannya. Ternyata dia bangkit lagi. Ada yang menafsirkan bahwa saat dia mati itulah dia naik ke surga, ya. Nah, di surat Paulus kepada Timotius yang kedua ini, ya, Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, ya. Jadi dia sudah menyelesaikan semua bagian tugas yang dia tahu Tuhan percayakan. Ya, beda dengan sekian tahun sebelumnya, ya, lebih dari 14 tahun sebelumnya, ya, ketika dia pernah naik ke surga, dia sadar dia belum waktunya, dia balik lagi, dia bangkit lagi, ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah karena Paulus sudah tahu bahwa waktu dia sudah hampir tiba di dunia ini, sudah menyelesaikan semua tugasnya, maka pasti yang dia tulis kepada Timotius itu pasti hal-hal yang penting, ya. Salah satu dari intisari pelayanan dia atau pengenalan dia akan Tuhan, yang dia sudah lalui banyak hal bersama Tuhan, pernah di penjara, pernah mengalami karam kapal dan sebagainya, banyak sekali. Jadi ketika dia berkata kepada Timotius, ya, di surat di 2 Timotius ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Ada beberapa hal, tapi salah satu yang saya mau bagikan adalah di 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, ini satu ayat tapi luar biasa. Dia bilang begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, terjemahan bahasa Inggris itu saya ambil dari Modern King James, ya, yang kalimat terakhir yang mengatakan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu
Dalam bahasa Inggris dikatakan rightly dividing the word of truth. Ya. Apa artinya? Artinya dengan terampil, dengan benar, dengan tepat memilah-milah, ya, membagikan firman kebenaran itu dengan tepat. Ya, karena dikatakan rightly dividing, to divide itu memisahkan, membelah, ya, membagi-bagi. Jadi artinya kita perlu tahu ini firman ini disampaikan kemana, ke siapa, ya. Kita pilah-pilah. Kalau kita misalnya membuat kelas pemahaman Alkitab, kita perlu tahu yang kita sedang ajar ini apakah orang yang belum kenal Tuhan, apakah orang yang baru terima Yesus, masih bayi rohani, ataukah dia sudah cukup dewasa, ya, apakah sudah penuh Roh Kudus atau belum, ya. Jadi perlu kita lihat yang kita sampaikan ini kepada siapa, ya. Dalam pelayanan juga begitu, ya. Ada gereja yang sudah terbentuk dari awal tuh dari para pengerjanya mahasiswa misalnya, ya. Jadi sudah tertata dengan baik sehingga ketika mau diangkat jadi pengerja misalnya itu diumumkan dahulu, ya. Kemudian kalau ada yang mau menyampaikan keberatan dan sebagainya. Lalu ada kelas-kelas pendidikan dasar, ya, ada kelas keselamatan, ya, kelas kemudian melayani seperti apa, ya. Jadi setidaknya ada dasar-dasar pengetahuan yang perlu disampaikan. Lalu kalau baca surat-surat Paulus kepada Timotius misalnya, ya, kepada jemaat yang lain, dia memberitahu, ya, kalau mau mengangkat penatua, ya, syaratnya apa, kemudian banyak hal begitu. Nah, di gereja lain mungkin karena mungkin baru terbentuk, ya, jadi kadang-kadang mungkin standarnya belum sama sehingga walaupun bisa disebut statusnya itu mungkin penatua, tetapi mungkin pengenalan akan Tuhannya masih beda, ya. Nah, kalau kita jadi leader, ya, kita perlu lihat itu, ya, sehingga kadang-kadang nggak bisa disamakan, ya. Tapi poinnya adalah rightly dividing the word of truth. Waktu kita menyampaikan firman atau kita belajar firman, kita mendengar firman, kita juga perlu melihat. Ada yang menarik di Kisah Rasul, ya, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Ya, ingat pada masa itu Kisah Rasul, ya, Alkitab belum seperti sekarang, ya. Tapi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu menerima firman itu dengan segala keterbukaan, ya. Kemudian setiap hari mereka menyelidikinya dengan membaca kitab suci. Apakah benar demikian? Nah, jadi itu satu prinsip yang perlu kita perhatikan, ya. Kita terima, lalu kita teliti, betul nggak seperti itu, ya. Jangan kita mungkin telan saja gitu. Tentu saya percaya, ya, kita udah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kalau kita tulus, ya, kita menguji segala sesuatu, Dia akan menuntun kita. Nah, di bagian lain di 1 Korintus 10 ayat 32, ini firman sudah mungkin sering, ya, kita baca. Saya juga sudah sering baca, tapi baru beberapa tahun yang lalu, ya, ada satu hamba Tuhan yang bagikan ayat ini. Dan menarik sekali, ya, saya bacakan ayatnya nih. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Terjemahan King James mengatakan orang Yahudi itu Jews, ya, itu keturunan Yakub. Kemudian orang Yunani, kenapa disebut orang Yunani? Ya, kita perlu ingat bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi sebenarnya itu untuk membedakan antara orang Yahudi, ya, dengan orang lain, orang di luar Yahudi, ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Gentiles. Di Perjanjian Lama kalau kita baca Alkitab, ya, karena memang itu firman Tuhan pertama-tama ditujukan kepada
Kan Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya ya, kemudian menjadi orang Israel. Makanya sering disebut itu Jews ya, orang Yahudi atau umat Allah, atau Gentiles. Gentiles itu bangsa-bangsa lain di luar umat Yahudi ya. Itu konteks perjanjian lama. Di perjanjian baru ada lagi yang disebut sebagai church ya, Church of God, jemaat Allah. Siapa itu? Itu orang-orang yang terima Yesus, lahir baru. Jadi Paulus ini bilang waktu dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dia bilang di sini ada 3 kelompok orang dan kita mesti perhatikan itu ya. Ada orang Yahudi, ada orang di luar Yahudi, orang-orang yang gak kenal Tuhan, dan ada jemaat Allah, ada gereja Tuhan. Nah, waktu kita membaca firman Tuhan, kita juga mesti melihat hal itu ya. Kita nggak bisa campur adukan. Ya, contoh paling praktis lah misalnya ya, saya suka kutip ini, ceritakan ini soal makanan ya. Kadang-kadang kita ini kan rasanya kalau makin mirip orang Yahudi rasanya makin rohani ya kan, nggak juga sebenarnya. Kita ini jelas ya, kita itu Church of God ya, kita itu jemaat Tuhan, dan itu terjadi karena kita terima Yesus ya, bukan karena seperti orang-orang di perjanjian lama. Jadi ada hal-hal yang memang ditujukan kepada orang-orang di perjanjian lama, itu nggak bisa kita pakai untuk kita. Perjanjian lama itu bayangan untuk perjanjian baru. Jadi kita nggak bisa copy paste begitu saja. Contoh paling praktis misalnya begini ya, kita banyak belajar dari Daud ya. Daud itu di perjanjian lama, bagaimana kerinduan dia akan Tuhan, kita belajar banyak sekali, dan dia memang disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kan gak bisa kita ambil semua yang Daud lakukan di perjanjian lama menjadi contoh untuk kita buat di perjanjian baru. Contohnya misalnya, Daud punya istri lebih dari 1, dan itu sah pada masa itu ya. Kan kita gak bisa tiru itu ya. Contoh lain lagi misalnya makanan. Banyak sekali peraturan soal makanan ya di kitab Imamat misalnya. Ya, waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Musa, habis itu turunan aturannya kan banyak, ratusan itu. Ya. Soal makanan itu banyak sekali. Babi ya, makan apa lagi ya? Udang, belut ya, kerang dan sebagainya itu haram semua. Itu perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru dikatakan semua dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan dikatakan juga yang menajiskan itu yang bukan masuk yang ke dalam mulut, tapi keluar dari hati, itu yang menajiskan seseorang. Lalu disimpulkan bahwa ia mengatakan bahwa semua makanan halal. Nah, ada lagi yang berpendapat itu makanan. Kalau darah bukan makanan. Nah, ada orang yang percaya bahwa itu bisa jadi makanan. Nah, itu bisa jadi perdebatan yang gak habis-habis ya. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah banyak ya, atau sebagian lah saya katakan, firman yang kita baca itu gambaran untuk perjanjian baru. Dan kita gak bisa copy paste begitu saja, karena itu firman untuk the Jews ya, untuk orang Yahudi. Bukan untuk kita, Church of God ya. Bagi teman-teman yang mungkin beberapa kali ya ke Israel ya, dan kita menikmati bagus sekali ya. Dan salah satu tempat yang sering dikunjungi adalah tembok ratapan misalnya ya. Dan banyak orang Yahudi berdoa di sana. Dan akhirnya sebagian orang itu menjadi tempat yang seperti keramat begitu. Nah, kita perlu ingat di perjanjian baru ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Pada zaman dulu itu orang Israel kalau mereka mau berdoa menyembah Tuhan, mereka mesti ke Yerusalem, mereka mesti ke bait Allah, ada peraturannya. Lalu setelah terjadi berkali-kali ya, mereka dibuang, kemudian diserang dan sebagainya, akhirnya tinggallah sisa satu tembok. Itu pun bukan tembok bait Allah ya, itu tembok kota sisanya ya. Dan
itu yang dianggap sebagai tempat yang sakral ya bagi sebagian orang, khususnya orang Yahudi ya. Apakah kita nggak boleh berdoa di sana? Ya boleh aja, nggak ada yang salah gitu. Tapi apakah berdoa di situ menjadi lebih manjur? Ya enggak juga ya. Karena di perjanjian baru kita ini adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada, kita menyadari bahwa kita anak Allah, kita anak-anak Allah, ya. Roh Allah ada di dalam kita bisa berdoa di mana saja. Ya, kalau kita dapat kesempatan misalnya pergi ke Mesir, naik ke Gunung Sinai, walaupun lokasi yang persis ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan itu kan nggak pasti. Ya, cuma dibuat aja ini tempat ini ya Musa bertemu dengan Tuhan. Lalu orang-orang naik ke sana dengan susah payah, kemudian berdoa di sana, merasa Tuhan mendengar. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak begitu. Kalau kita bisa ke sana, kita berdoa dan dikabulkan Tuhan, ya puji Tuhan ya. Tapi ingat, bukan harus ke sana untuk bisa berdoa dan didengar oleh Tuhan. Nah, itu mesti kita pisahkan ya. Biasanya kalau tur ke Israel ya, orang lewat dari Mesir ya, nanti habis itu masuk ke Israel, dan salah satu tempat yang dikunjungi ya seperti wajib ya itu adalah ya tembok ratapan, Dome of the Rock ya dan sebagainya. Bahkan di Kana juga. Di Kana itu sudah seringkali orang membuat ibadah ya, pemulihan pernikahan, peneguhan pernikahan, atau bahkan pemberkatan nikah. Nah, pertanyaannya apakah memang harus di situ? Enggak juga ya. Kalau punya kesempatan ya puji Tuhan, tapi jangan membuat itu sebagai salah satu iman kita ya. Kalau nikah di sana udah pasti diberkati Tuhan. Kita perlu ingat cerita pernikahan di Kana itu pesta pernikahan ya. Itu bukan pemberkatan pernikahan, artinya itu pestanya, dan Yesus itu tamu yang diundang di situ. Bukan dia yang memberkati pernikahan di situ. Nah, cuma tentu saja bagi orang Kristen, bagi kita ya, rasanya senang sekali kalau bisa datang ke Kana. Ini mujizat air menjadi anggur dibuat di sini. Lalu kita ingat cerita pernikahan di Kana, lalu kita asosiasikan dengan anggur yang manis yang selalu ada dalam pernikahan, sehingga kita bisa di tempat itu membuat kebaktian, mendedikasikan kembali ya komitmen pernikahan kita. Itu bagus ya. Tapi bukan tempat itu yang membuat misalnya urapannya lebih kuat dan sebagainya, bukan ya. Ingat, kita hidup di perjanjian baru. Kita ini masuk golongan Church of God. Kita bukan the Jews, kita bukan the Gentiles ya, kita ini Church of God. Ada hamba Tuhan yang bagikan, kalau kita baca Alkitab ya, perjanjian lama, ada perjanjian baru itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul ya. Itu cerita mengenai apa yang Tuhan buat ketika ia datang ke muka bumi selama kurang lebih 3 tahun, 3,5 tahun dia melayani. Itu ada tercatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yesus adalah the living word, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Kita bisa melihat apa yang dia lakukan dan kita bisa belajar banyak dari dia. Lalu ketika dia naik ke surga, Kisah Rasul itu disebut sebagai Acts ya. Acts itu tindakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri para rasul. Ya, kita melihat sejarah gereja dan sebagainya. Lalu habis itu ada surat-surat, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Nah, itu surat-surat penggembalaan dikirimkan oleh Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus, ditujukan kepada Church of God ya, kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Allah. Disitulah kita belajar banyak ya, banyak hal di situ. Itu sebabnya waktu kita membaca di perjanjian lama misalnya, kita perlu lihat di perjanjian barunya itu apa. Contoh lain lagi misalnya soal sunat ya. Abraham itu ketika dia mau punya anak Ishak, Tuhan memerintahkan agar dia disunat. Itu perjanjian, itu lambangnya. Dan itu menjadi satu hal yang wajib bagi orang-orang Yahudi ya, dari sejak Abraham, kemudian Ishak, Yakub dan seterusnya ya.
Bahkan Yesus pun disunat seperti peraturan orang Yahudi. Nah, ketika Daud menghadapi Goliat, dia nggak lihat besarnya badan Daud. Yang dia lihat, ini siapa ini orang besar ini, badannya gede, nggak bersunat. Kamu kan nggak punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam semesta. Saya punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam semesta. Kamu boleh datang dengan tombak, dengan lembing, tapi saya datang dalam nama Tuhan Allah bangsa Israel yang kau tantang itu. Dan saya adalah orang yang bersunat. Saya punya perjanjian dengan Allah pencipta alam semesta ini. Itu Daud ya. Nah, kita di perjanjian baru kita nggak disunat secara lahiriah. Paulus bilang sunat kita adalah sunat hati ya, di hati kita. Itu dia bilang. Jadi bukan karena kita disunat kita dijadikan anak Allah, bukan ya. Nah, kalau kita mau disunat boleh saja, tapi alasannya karena alasan kesehatan. Bukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Karena kita hidup di perjanjian baru, Paulus yang Tuhan pakai untuk menjelaskan bahwa di perjanjian baru ini kita itu sunat hati. Ya, dia bilang seperti itu. Ini hal-hal yang Paulus dipakai oleh Tuhan itu untuk menjelaskan banyak hal. Ya, nah itu sebabnya waktu kita membaca Alkitab sekali lagi coba lihat gitu. Ini firmannya buat siapa? Kalau kita nggak mengerti, ya berdoa, nanti Tuhan bahkan pasti tunjukkan. Kalau enggak, kita terombang-ambing. Ntar nanti kita takut ya. Jangan-jangan nanti Tuhan nggak senang sama kita, Tuhan marah sama kita. Nggak seperti itu. Ya. Alkitab berkata jelas bahwa God is love ya. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat 16, ya, dikatakan kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God is love. Itu artinya, kalau ada satu kutipan yang saya lihat bagus sekali ya, God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita buat ya. Allah mengasihi kita karena Dia sendiri adalah kasih ya. God loves you because of who God is. Allah mengasihi kamu karena Allah itu Dia sendiri ya, karena pribadinya Dia adalah kasih. Not because of anything you did or didn't do. Bukan karena sesuatu yang kamu lakukan atau tidak lakukan ya. Saya ingat hamba Tuhan yang mengatakan God is love. Itu satu apa ya istilahnya? Itu Dia. Jadi kalau Dia tidak mengasihi, Dia berhenti menjadi Allah ya. Wah, saya kaget juga dengar itu, tapi waktu saya renungkan betul juga ya. Kadang-kadang kita lebih takut ya untuk hal-hal yang Alkitab bahkan tidak ajarkan kepada kita. Kita lebih dengar berita-berita dunia, kita lebih melihat tradisi yang dibuat mungkin sudah ribuan tahun ya. Kita nggak lihat firman bilang apa. Coba kembali ke firman Tuhan. What is the Bible says ya? What the Bible says about us ya, apa yang kita katakan tentang kita ya, bukan apa kata tradisi yang lain yang ditafsirkan dengan berbagai hal lalu dicari dasar firman-Nya. Tapi coba lihat dari firman Tuhan dulu ya. Ada buku-buku yang menuliskan ya, The Silent Killers of Faith ya. Dia tulis ada pembunuh-pembunuh iman yang nggak kelihatan ya, yang nggak kedengaran lah ya. Apa itu? Ya tradisi, ya legalisme, kemudian religious ya. Religious itu artinya agamawi terjemahannya. Tapi ya artinya misalnya begini, kita harus begini ya. Kalau jalan mesti seperti ini, tapi kita tidak menghayati kebenaran firman yang Tuhan sampaikan tuh harus seperti apa ya. Jadi kita lebih mementingkan penampilan luar ya. Agamawi itu seperti itu. Orang-orang yang terikat pada liturgis ya, lebih kepada ritualnya, bukan kepada esensi firman itu apa.
Ya, dan itu terjadi di banyak bagian dalam ibadah kita. Kadang-kadang merubah satu susunan apa liturgi ibadah itu bisa menjadi masalah bagi sebagian orang. Wah, habis ini harus ini dulu Pak, harus begini dulu. Apakah seperti itu ya? Kalau kita pergi ke gereja yang berbeda, sama-sama menyembah Yesus, Alkitabnya sama, ya, sama memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama lahir baru, tapi cara ibadahnya bisa beda, karena liturginya beda. Nah, kita nggak boleh terjebak pada liturgi itu, tapi kepada firman Tuhannya. Nah, lalu bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya kepada kita, kepada dunia ini? Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Kasih-Nya itu diwujudkan lewat Yesus yang datang ke dunia dan kemudian menyelesaikan apa yang harusnya menjadi bagian tanggung jawab manusia, ya. Dia bereskan masalah dosa di sana di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus, dipulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan selanjutnya Roh-Nya yang Kudus akan mengajari kita, ya, step by step, day by day. Dan kalau kita ikuti senantiasa, maka kita akan melihat bahwa betul bahwa God is good all the time. Kenapa? Karena Allah adalah kasih dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Amin.